Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma salli wabarakatuh. wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al لم karami. يحتلم قد كنتها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بخلفه كأمامه رؤية ثبتت ولا يرى أثرا ذل الشمس ذو فاطن Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. قلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى أثرا بول منه في علن Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al على karami. الخصائص فافدها تكن آمنا من شر نار وسارق ومن محني Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al اللهم karami. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفتى إلى حضرة من أرسله رحمة للعالمين وشافع المذنبين صادق الوعد الأمين إمام المتقين سيد المرسلين رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآل كل منهم وصحبهم أجمعين بأن الله يتغشانا ويتغشاهم برحمة والمغفرة كذا إلى حضور أربعة خلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضور عشرة المبشرين بالجنة ثم إلى حضور أزواج رسول الله وأمهات المؤمنين ثم إلى حضور أهل بدر آل أحد آل ذنبل آل فرائض آل شبيك آل معلى آل لا إله إلا الله من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضور أهل بيت رسول الله الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وخصوص إلى حضرة المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى حضرة الفقيه مقدم محمد علي بن علوي وجميع سادتنا من أبي علوي ثم إلى حضرة الفقيه مقدم الثاني سيد الحبيب عبد الرحمن بن محمد سقاف ثم إلى حضرة مولانا
wa sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Qutbi Rabbani Syekh Somadani Sayyidil Habib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz wa radiyallahu anhu ta'ala thumma ila hadrati Syekh Al-Akbar Sayyidil Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus wa ila hadrati Sayyidil Habib Abu Bakar Al-Adeni thumma ila hadrati Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran wa uzulihim wa qurahim zawil hukuki ma'alim majma'in bi'anallah yatakusyana wa tusya'u birahmal maghfirah kadha ila huduri abaina wa ummahatina wa ajdadina wa aslafina wa furu'ina wa zawil hukuki alaina wa alaihim ajma'in bi'anallah yatakusyana wa tusya'u birahmal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Astaghfirullahaladzim Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biyad dhunub wa tusqil qulub wa tasdaliku biyal usub wa talinu biyas sawab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub ja'ala lana mimman yastami'ul qawla fayattabi mahsana Allahumma zidna ilman warzuqna fahma Allahumma zidna ilman warzuqna fahma Allahumma zidna ilman na'rifu bi awamiraka wa nawahyaka faghfir lana maghfiratan min indika innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa ya khairan nasirin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul alhamdulillah jadiran bina an nashkura ila Allah azza wa jalla. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang patutlah kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Mumsikus Sana, yaitu dialah Allah Subhanahu wa taala yang hanya satu-satunya yang patut dipuji. Ya. Kalau pujian-pujian buat makhluk itu sifatnya apa? Sifatnya cuma sementara. Pak Presiden besok udah nggak jadi presiden lagi. Ya. Soekarno dulu namanya Yang Mulia. Ya. Kemudian Soeharto, ya kan, sebagai bapak pembangunan Repelita 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Kemudian sampai saat ini Bapak Jokowi. Nanti habis ini Bapak Jokowi jadi mantan presiden. Selesai sudah, ya kan? Lurah, camat, kalau camat insya Allah semuanya nih. Ya calon calon mampus, calon mati semuanya, ya. Nah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dialah yang baqa. Dialah yang kemudian kekal. Ada orang yang bertanya, apa itu kekal? Kekalnya Allah bukan seperti kekalnya makhluk. Ya. Ini bagi yang bertanya, definisi daripada kekalnya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Jadi yang namanya sifat-sifat Allah itu walaupun ada sifatnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadis, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, qudrat, iradah, ilmun, ayun, sama, basar, kalam. Sifat-sifatnya bisa kita sebut, tapi dalam mensifatinya nggak bisa kemudian sama atau tajsim seperti halnya manusia atau makhluknya. Kalau ada yang kemudian yang berpikir Allah alim, Allah sami, Allah maha melihat, berarti Allah punya mata. Oh enggak, berarti dia harus syahadat lagi. Ya, baqanya Allah, kekalnya Allah Subhanahu wa taala bukan seperti kekalnya makhluk. Bagaimana kekalnya? Laisa kamitslihi syai'un. Al-amru mufawwad ilallah. Jadi urusannya tergantung Allah. Oh, ya. Segala sesuatu ya, saya sampaikan berkali-kali harus merujuk pada 5 hal. La ilaha illallah. Ada 5 hal ya yang harus kita ketahui. Seperti contoh, la ilaha illallah ya dalam ketauhidan. Ini penting nih.
Ya, Bang Nanang. Ya, jangan tidur. Ya. Ya, la ilaha illallah itu adalah pentauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa artinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa artinya? Artinya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada yang patut disembah. Ya. Apapun bentuknya, ilah-ilah, ya. La ilaha artinya itu ilah-ilah, sesembahan-sesembahan. Mana kemudian yang dijadikan sesembahan? Yang dijadikan sesembahan uang, yang dijadikan sesembahan harta, yang dijadikan sesembahan wanita, yang dijadikan sesembahan tahta, yang dijadikan sesembahan kedudukan, yang dijadikan sesembahan umur, yang dijadikan sesembahan keturunan, yang dijadikan sesembahan kendaraan, dan sebagainya dan sebagainya. Ini adalah ilah. La ilaha. Ya. La harfun nafyun. Baru ada illah. Ya, isbat. Ya. Illallah. Ya. Allah al-mumsikus sana, al-mumsikul ibadah. Allah yang patut disembah. Allah yang patut kemudian dibaktikan kita kepadanya. Ya. La maksuda. Ya. Kalau kalimatnya untuk meneguhkan kalimat tauhid, tidak ada. Nih dengarkan. Tidak ada yang kita tuju. Tuh ya, dengar ini. Tidak ada yang kita tuju dalam hal apapun. Tidak ada ilah-ilah ataupun Tuhan-Tuhan, ya, kecuali Allah yang kita maksud. Ya. Ketika kemudian kita takbiratul ihram, itu awas, ini bukan takbir syariat, amalannya syariat, yaitu sholat. Tetapi ketika kita takbir, menafikan segala sesuatu. Allah, nggak ada sesuatu. Yang kita maksud hanya Allah. Gitu ya. Waktu ketika kemudian kita mengucapkan Allahu Akbar, uang hilang waktu itu. Ya. Kepentingan dunia hilang. Ya. Yang ada Allahu Akbar. Hanya Allah. Al-maksud. Enggak ada yang lain. Kalau kemudian kita bisa lihat, ada orang yang yataraddad, ada nggak yang begini nih? Allah, Allah, ada nggak? Ada. Sebenarnya mereka nggak salah. Jangan disalahin orang kayak begini. Tapi yang kayak begini dalam hukum fikih nggak sah dijadikan imam. Kenapa? Tarodud. Pilih ibadah. Orang udah begini, belum. Paham ya? Iya. Makanya kudu bukan waktu sholat itu bukan waktunya belajar. Sholat itu waktunya praktek. Kapan belajar? Nih lagi begini. Tanya benar-benar. Tanya banyak-banyak. Nggak apa-apa. Biar apa? Biar kita nggak salah. Biar kita nggak kalah di dalam segala sesuatu. Jadi ketika kalimatnya la ilaha illallah di dalam ilmu tauhid, la maksuda bihaqqin fil wujudi illallah. Hanya Allah yang kita maksud, enggak ada yang lain. Bukan bentuknya sholat. Ya. Sholat gimana nih yang benar nih? Jadi budak gerakan ntar. Mau kharijul hurufnya gimana nih? Oh bukan itu. Allah dulu. Allahu Akbar. Ini termasuk daripada akhlak.
Akhlak yang utama nih. Akhlak yang utama adalah akhlak kita sebagai makhluk kepada Khalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Akhlak yang paling utama adalah akhlak kita kepada siapa yang kita sembah. Gimana kabar Bang Jamal? Wanalam bihada. Ya, harus paham ini. Harus paham, jangan sampai setengah-setengah pahamnya. Nanti ada kalimat Allah gimana ya? Oh, nggak bisa. Ya. Nih, untuk menambah ghirrah kita terhadap ketauhidan kita kepada Allah. Ya. Makanya nggak salah ketika kita belajar awalu bidayatin nata'alam ya an tauhidillah an ma'rifatillah. Pertama kali yang harus kita pelajarin adalah apa? Tauhid kita kepada Allah, kita benerin dulu. Sebab nanti akan berimbas kepada yang lain nih. Seperti contoh ini, saya katakan contoh. Ulama-ulama besar seperti Abah Uci itu imannya itu udah putus sama Allah. Wow. Ya, sampaikan. Ulama-ulama besar seperti contoh Pangersa, Abah Uci, Turtusi, ya itu ulama udah putus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Acara besok itu bukan acaranya Abah Uci, ya, bukan acaranya Abah Uci, ya, bukan acaranya Pangersa, tapi acaranya Tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrul aziz wa radhiyallahu anhu. Saya sampaikan, mahabbah ini tidak akan tertahan. Cinta ini adalah cinta yang benar-benar cinta. Ya, sidqul mahabbah. Pengen diaku kita sebagai muridnya Tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrul aziz wa radhiyallahu anhu. Amin. Amin. Ya Allah. Ini yang nggak ada. Maaf, saya sampaikan di agama-agama lain nggak ada seperti begini. Begitu dahsyatnya ya aparat menghadang, tapi yang namanya Front Pembela Islam begitu dahsyatnya membela Sayyidina Wahabibina Sayyidil Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Kenapa? Sidqul mahabbah sudah tertanam di dalam hatinya. Mudah-mudahan beliau mendapatkan karamah asrar terus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan guru-guru kita semuanya. Amin. Ya, guru-guru kita semuanya. Habib Lutfi bin Yahya, ya, dan seluruh habaib semuanya, dan seluruh kiai-kiai yang benar-benar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan kebaikannya, tambahkan keyakinannya, tambahkan asrornya, tambahkan manfaatnya buat seluruh alam jagat raya termasuk kita semuanya. Amin. Nih, harus nih. Mereka sudah putus. Ya. Kiai Syar'i, Kiai Munfasir, ya. Kiai-kiai yang lainnya. Ya Abuya Muhtadi. Itu ulama-ulama udah Masya Allah, udah nggak bisa dilawan. Ya. Makanya mari sama-sama ya. Ini pengajian biasanya diajiin sama siapa? Sama pangeran-pangeran ini. Ya. Ini belajar-belajar begini nih, biasa nih. Bukan kaula yang belajar. Nggak boleh dipenjara ente. Kalau tahun-tahun dulu. Ya. Ini pangeran-pangeran yang belajar. Orang-orang terkemuka. Kenapa? Ilmu-ilmu dahsyat yang akan ente dapetin. Untuk nguatin apa? Untuk menguatkan akidah dulu ini. Sebab ketika akidah kita udah bener, akidah kita udah sahih, semuanya bakalan terjadi baik. Ya. Nanti baru ada
kalimat-kalimat doa itu tidak akan tembus kepada Hadratul Ihsan kalau seandainya kemudian kita nggak punya akidah yang benar. Kita doa panjangnya lebih panjang dari rel kereta api Jabodetabek. Panjang itu doa. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak ada nilai setitik aja kemudian kita yakin kepada Allah. Maka doa yang panjang itu nggak ada diijabahnya. Tapi bagaimana kemudian para aulia Allah hanya mengatakan jadi enggak ngomong bismillahirrahmanirrahim. Jadi kenapa? Ahamnya adalah doa seluruh alam. Yeah. Nih, yakinnya dulu. Bangun keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati kita Allah yang tanggung. Hidup kita Allah yang ngurus. Ya. Anak kita Allah yang punya semuanya. Ya, mudah-mudahan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, COVID-19 ya makhluk Allah, betul? COVID-19 makhluk Allah. Ya. Dia mengetahui kalau memang itu ada yang namanya COVID, dia mengetahui mana musuh Allah, mana yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati dia mendekatinya. Nyamuk paham nyamuk. Ane kasih amalan mau supaya kagak digigit nyamuk. Mau. Ntar habis ini ya. Nah, kalau di sini nanti banyak orang tahu. Ntar jadi murah jadinya ya. Ya, ini targhiban lana ya. Jadi usro lana ya, kebaikan kita bagi bahasa anak kecil namanya apa namanya? Permen kojek. biar kita semangat di dalam belajar ya. Mari sama-sama kita baca bareng-bareng untuk merubah revolusi akhlak di dalam tubuh kita, di dalam diri kita ya. Dengan diri kita merubah dan merevolusi akhlak kita ya, mulai dari diri kita, insya Allah nanti setelah itu anak kita akhlaknya nanti jadi akhlak baik ya, istri kita akhlaknya jadi istri yang akhlaknya baik ya, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Satu lagi, selamat kepada saudara kita Bang Tommy Sitohang, alhamdulillah tadi jam 6 pas putranya lahir ya, dari istrinya melahirkan, dan selamat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dan mendapatkan anak yang waladun saleh, anaknya sehat dan mudah-mudahan berguna bagi Allah, berguna bagi Rasulullah, berguna bagi agama, berguna bagi nusa bangsa, berbakti kepada orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ke-10. 1 ada titiknya sebelah kanan. Itu namanya 10 tuh. Ya. At-tilmidul mahbubu. At-tilmidul mahbubu. Kana ba'dul asatidati yuhibbu ahada talamidatihi aksaru min zumalaihi fata'ajjabu min dzalika Waqalu li ayyi syai'in yuhibbu ustadzuna hadza tilmidha aksara minna fa arada al-ustadzu ayyudhira lahum
lahum as-sababa as-sababa fi dzalika fi dzalika fa'ata kulla wahidin minhum dajajatan dajajatan wa qala wa qala liyanfaridu kullu wahidin minkum fi makanin wal yadhbahi ad-dajajata haitsu la yarahu ahadun famtasala at-talamidu amaral ustadi illa dzalika tilmidal wahida fa innahu radda ad-dajajata wa qala lahu ustaduhu malaka lam tasbah dajajataka kama dhabaha ashabuka wa qala li'anni lam aqdir an anfarida fi makanin la yarani fihi ahadun fa inna allaha yarani fi kulli mawdi'in wa qala al-ustadhu lit-talamidhi unzuru ila hadha at-tilmidhi yakhafu Allah wa la yansahu fi ayyi makanin bal hadha ahbabtuhu aktsara minkum wa la shakka annahu idza kabira yakunu min as-salihin al-muti'in rabbihim fi kulli hinin wallahu alam bissawab. Alhamdulillah. Ini pelajaran seperti halnya apa yang tadi Ane sampaikan. Kagak ada jauh-jauhnya, kagak ada beda-bedanya. Masya Allah ya. Dari awal kita memberikan halawah, memberikan permen-permen supaya kita semangat di dalam belajar. Nggak taunya apa yang kita pelajari ini adalah hal ketauhidan. Ini nggak disebutin ini siapa seorang anak muridnya. At-tilmidul mahbubu, artinya seorang anak murid yang dicintai oleh gurunya. Ya. Karena adalah suatu ketika ba'dul asatidati, seorang ustaz yuhibbu ahadat talamidatihi. Yang namanya seorang ustaz ini senang banget karena Allah kepada seorang anak muridnya. Aksaru min zumalaeh. Dan dia lebih mencintai seorang anak murid ini ketimbang teman-temannya yang lain. Fata'ajabu min dzalika. Dan seluruh teman-temannya terkejut ataupun heran terhadap apa yang kemudian dilakukan oleh seorang ustadz ini. Faqalu, mereka kemudian unjuk rasa kepada ustadznya. Li ayyi syai'in yuhibbu ustaduna hadza tilmidza aktsara minna. Kenapa kemudian kita yang lebih paham, kita yang lebih senior, kita yang lebih tuaan, kita yang lebih dulu masuk, kok nggak dicintai sama guru kita seperti halnya teman kita satu nih. Teman kita kenapa dicintai banget sama guru? Masya Allah. Fa'aradan ustadu ayyudhira lahumus sababa fi dzalika. Seorang ustadz yang adil kemudian ingin mengetes. Mengetes apa?
mengetes kenapa si Ustadz ini begitu cinta karena Allah kepada anak muridnya tadi. Fa'ato. Dan kemudian nih misalnya nih ada Jamal, ada Danang, ada Irfan, ada Galuh, ada siapa yang ada di sini? Fa'ato kulla wahidin minhum dajajatan. Dikasih ayam betina satu-satu. Dajajah ayam betina. Galak. Lian faridu kulla wahidin minkum fi makanin. Lu sembunyi dah di mana aja. Tong, Peng, ente bawa nih ayam, ente bawa ke tempat yang paling sepi, ente potong. Mal, ini ada ayam, ente potong di tempat yang paling sepi menurut ente. Semuanya begitu sama. Ya. Liyudbiha ad-dajajata haitsu la yarahu ahadun. Nanti udah nggak ada orang yang melihat, siapapun tidak melihat, maka potong ayam itu. Ya. Famtasala talamidu amaral ustadi. Dan seluruh daripada anak murid ini kemudian pergi semuanya membawa dajajah yang diberikan oleh seorang guru ini. Kemudian dicari tempat yang paling sepi. Ada yang cari di jurang, ada yang cari di leweng, ada yang cari di goa, ada yang cari di dalam laut, ada di mana aja. Yang penting kagak kelihatan orang, dia potong itu ayam. Cret. Ya, setelah itu dibawa ke siapa? Ke ustadznya. Ila dzalika tilmidha al-wahida. Kecuali satu orang ini. Ya, yang tadi dicintai sama si guru ini. Fa innahu raddad dajajata. Dia datang kuplak datang ke gurunya, diketawain sama murid yang lain. Kagak motong ayam. Katanya anak pinter, katanya anak saleh, ya, amar ataupun urusan begini aja ente kagak bisa ngelakuin. Dipanggil itu anak murid, sini, Tong. Coba lu bilangin, kenapa alasannya sehingga yang namanya dajajah ini, ya, ayam ini ente kagak potong. Fa'lam. Dia bilang, ketahuilah teman-teman dan ustadzku semuanya. Aku sudah mencari di mana tempat. Ku selami lautan. Ku daki gunung. Ku masuki lembah. Ku masuki segala tempat yang paling sepi. Aku tidak merasa di situ. Kecuali aku dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini dia nih yang namanya apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala nih. Kalau mau tahu revolusi mental di sini nih. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Allah Subhanahu wa taala punya yang namanya malaikat yang kemudian melihat apapun gerakan kita semuanya. Sirran wa jahran wa alaniyah. Ya, yang terjadi, yang belum terjadi, bahkan yang ada terdetik di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala sudah mengerti. Masya Allah. Sehingga apa yang dikatakan oleh seorang guru, ya, malaka lam tasbah dajajataka kama zabaha ashabuka faqala inni lam aqdir an farida fi makanin la yarani fihi ahadun fa innallaha yarani fi kulli mawdhi'in. Di mana saja aku ada, di situ ada Allah. Apa nih artinya nih? Artinya muqarrabah, taqarrub. Dia merasa dirinya itu dia apa? Diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala al-ustadzu lit-talamid. Undur. Lihat apa yang dikatakan oleh ustadz ini kepada seluruh anak-anak muridnya, terdiam semuanya keluh. Yang tadinya pada sombong, akhirnya pada diam. Unduru ila hadat tilmil. Lihatlah kepada anak satu ini. Ya khafullah. Dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walayan sahu fi ayyi makanin, dan tidak melupakan Allah dimanapun dia berada. Seyogianya kita seperti begini, ya, dimanapun kita berada, kita yakin Allah melihat kita dan kita tidak lupa, dan kita jangan sampai lupa Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Falihada ahabbuhu aktsaru minkum. Aku mencintai dia karena Allah lebih daripada kalian. Buat apa? Buat contoh buat kalian ini. Ya. Wala syakka, dan tidak diragukan. Annahu, nanti dia ila kabiro, nanti kalau dia udah besar, ya, dia udah jadi penguasa, dia udah jadi anggota dewan, udah jadi lurah, udah jadi camat, udah jadi pengusaha, maka minas salihin, dia bakalan jadi pengusaha yang soleh, jadi penguasa yang soleh, jadi pengusaha yang soleh, pemborong yang soleh, guru yang soleh, nggak mau ngambil ngentit duit orang lain. Masya Allah, apalagi yang banyak. Ya, nggak ada tuh kalau misalnya orang soleh kemudian korupsi. Ya, tuh. Ya, intinya cuma satu, soleh, takut kepada Allah. Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang daripada Ratibul Attas, ya, Qutbil Anfas, ya, disebut sebagai kutub daripada jiwa-jiwa, daripada nafsu kita semuanya. Kalau seandainya Anda ingin tenang di dalam diri Anda, ya, ente ingin bisa nenangin orang, kemudian ente bisa segala hal yang mungkin orang lain nggak bisa, tapi insya Allah ente bisa. Insya Allah, baca Ratibul Attas banyak-banyak. Ya, makanya dikatakan, ya, pangkat kewalian daripada Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini sebagai apa? Qutbil Anfas. Ya, suatu saat beliau didatangi oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian ditawarkan, antas sahibul kaunain. Ya Umar, ente adalah, ya, sebagai tuannya dua alam. Paham? Dua alam, dunia dan akhirat, ditawarkan oleh Kanjeng Rasulullah kepada Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi dengan kerendahan hati daripada seorang Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mengatakan, anta ya abi, engkau bapakku, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaunain, sayyidul kaunain, engkaulah daripada tuan daripada dunia dan akhirat. Wa ana sayyidul kaun, dan aku adalah sayyidul kaun, aku adalah sayyidnya dunia. Ya, kenapa saya mau nyampaikan ini? Ini ada sebuah kisah. Beliau Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas adalah waliul qutub. Ya, beliau dikaruniai sebuah karamah oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh wali-wali yang lain. Beliau dari semenjak lahir sudah buta. Nih, dengerin nih. Ini insya Allah datang jahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas nih. Ya. Kenapa dibilang Al-Attas? Ya. Beliau ketika lahir di dalam perut ibunya udah bersin. Di dalam perut ibunya udah bersin.
Action. Action artinya itu bersin. Ya. Kalau udah action berarti apa? Kalau udah bersin terus apa? Kata Rasulullah SAW, "Idza atasha ahadukum fahamidallah." Masya Allah. Udah atas, udah action, baru alhamdulillah. Di dalam perut ibunya. Makanya dikatakan sebagai al-attas. Ya, baru satu nih, nanti ada lagi al-haddad ya. Ada al-habsyi, ada al-idrus dan sebagainya dan sebagainya. Ini baru al-attas ya. Beliau Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan, bukan kekurangan. Saya katakan. Bukan kekurangan, kemuliaan Allah berikan kepada beliau, yaitu buta dari semenjak lahir. Murid beliau, walaupun beliau adalah waliul kutub, ya, beliau nggak punya murid banyak. Salah satu daripada murid beliau adalah Qutbil Irsyad wa Ghauthil Ibad wal Bilad Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Ya. Sahibur Ratib Al-Haddad bin Alwi Al-Haddad. Ya. Suatu saat beliau lagi duduk bareng-bareng sama anak muridnya, nggak banyak kayak begini nih. Nah, aneh sampein, beliau adalah waliul kutub, tetapi muridnya nggak banyak. Sebab yang berada bersama beliau nanti bakalan jadi wali-wali semuanya. Masya Allah. Salah satunya yang aneh mau sampein ini. Ya. Lagi kayak begini. Terus beliau katakan, di tengah pasar, nggak jauh dari sini, pasar di sini paling jauh mana? Paling dekat mana? Di Kukun ada Nabi Khidir. Itu sontak semua anak muridnya langsung kabur, ninggalin gurunya, kecuali satu orang, namanya Ali, Syekh Ali bin Abdullah Baras. Ditanya Syekh Ali, "Ya Ali, kenapa engkau tidak jingkat seperti halnya yang lain?" "Wahai Ali, kenapa engkau enggak pergi menemui daripada Nabi Khidir alaihissalam untuk menemui kewalianmu?" Ya, katanya, daripada Syekh Ali bin Abdullah Baras, tak perlu aku bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam, sebab siapa yang tahu berarti dia adalah Nabi Khidir. Jatuhlah kalimat daripada Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, "Tidak ada Fatihah yang nyambung kepadaku kecuali harus bersambung dulu kepada Syekh Ali bin Abdullah Baras." Masya Allah. Ya, jadi kalau kita kemudian Fatihah kepada Sahibur Ratib Qutbil Anfas, maka kita harus wajib berfatihah kepada Syekh Ali bin Abdullah Baras, Sayyidil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, wa Syekh Ali ibni Abdullah Baras. Yang kedua, ada orang fasik. Tahu orang fasik? Orang fasik itu rusak agamanya. Dia punya agama, tapi dia kagak pakai agamanya. Ya. Suatu saat Habib Umar didatangi sama orang fasik. "Ya Umar, sama wali besar ngomongnya Umar aja. Kalau anak ada di situ, anak gejik palanya bener." Ya. "Ya Umar, katanya engkau adalah wali besar. Mana kewalianmu? Matamu aja buta." Masya Allah. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas diam. Siapa yang berbicara? Yang berbicara adalah Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tenang dulu. Tuh, hebatnya seorang anak murid. Kalau kamu mau tahu ilmunya Umar, nih Abdullah, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dia bilang. Kalau mau tahu yang namanya ilmu daripada Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, aku adalah
lesannya daripada guruku. Makanya daripada marja ataupun banyak daripada ilmu-ilmu Sadah Bani Alawiyah itu datang bersumber daripada Qutbil Irsyad wa Ghausil Ibad Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini ya. Kenapa seorang guru begitu memuliakan seorang anak murid atau sebaliknya? Seorang anak murid memuliakan seorang guru. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Pangersa pernah ngomong begini. Gak apa-apa ya cerita ya. Ini tentang ketauhidan ini. Ya. Tauhid enak dibahas insya Allah. Ini si Fulan sebenarnya waliul kutub. Tapi dia gak bakalan bisa jadi waliul kutub kalau enggak datang dulu ke gurunya. Ya. Gak bakalan dia bisa jadi seorang wali kalau seandainya dia tidak berkhidmah dulu. Dia belajar dulu kepada gurunya. Tuh, ya. Jadi begitu pentingnya belajar, pentingnya kita menuntut ilmu, kita nggak ngerti. Untuk apa ya sebenarnya kita belajar? Sebab sebenarnya ilmu itu semuanya udah punya semua. Tinggal bagaimana kemudian kita mau atau tidak. Ya. Seorang guru hanya sebagai pengantar. Ya. Seorang guru hanya sebagai pengantar untuk ente semua sampai kepada tujuan. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, ya, dan kita kemudian yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan Maha melihat. Dan kemudian kita tidak mau dan tidak ingin berbuat dosa, dan kemudian kita menjauhi daripada adat-adat ataupun adab-adab yang jelek dalam hal ini. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan kita belajar daripada akhlak lil banin ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan akhlak kita menjadi akhlakul karimah. Amin. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencontoh daripada guru-guru kita yang mulia. Mudah-mudahan kita bisa hidup di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak usah jauh-jauh deh, gak usah jauh-jauh ngikutin Kanjeng Rasulullah, ngikutin aja para guru-guru kita, ya, ngikutin aja para sholihin al-mukhlasin yang ada di antara kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW, thumma ila huduri jami'i ashabi Rasulullah, thumma ila huduri ahli baiti Rasulullah, thumma ila huduri jami'i masyayikhina wa ustadzina jami'an. Ya Allah, wa khusus li adai haflati hauli Syekhana Qutbir Rabbani Syekh Somadani Sayyidil Walid Al-Habib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz. Allah Subhanahu wa ta'ala yuhasilu maqasidana jami'an ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya Rahman Rahimin bijahil Mustafa Rasulullah SAW linajahi hadzal baramid lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bil qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bis su'ab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma bi barakatihim wa minal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqu minkum والله الموافق إلى أقوام الطريق. ثم السلام عليكم ويهديكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولا